Selamat malam mahasiswa broadcasting. Hari ini kita akan belajar tentang ide dan konsep kreatif. Di materi ini juga nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat desain produksi. Produksi TV itu termasuk dalam industri ya, karena program-program yang ditayangkan di TV itu adalah dasar dari ide dan kreativitas manusia. Industri ini terus berkembang dan relatif terbebas dari ancaman resesi ekonomi dunia ya, karena acara televisi ini pasti dibutuhkan oleh manusia. Ide itu adalah jualan utama dari sebuah televisi ya. Dan keberhasilan program TV itu didapat dengan menampilkan ide yang unik tapi membumi. Membumi itu maksudnya masyarakat suka dengan ide yang unik ya. Dengan program acara yang berhasil atau menarik, itu akan membuat atau menarik penonton yang banyak, dan yang terjadi dengan penonton banyak maka rating dan share-nya akan naik. Dengan rating dan share yang naik, pengaruhnya akan mendapatkan iklan yang banyak. Nah, ini makanya program acara televisi itu harus menarik, harus bisa mendatangkan penonton yang banyak. Nah, ini ide unik dan spesial itu bisa dijual sebagai program yang ditawarkan ke stasiun televisi di negara lain ya. Jadi Anda kalau punya ide yang unik dan punya berapa segmen atau berapa episode ya, itu bisa ditawarkan di televisi ya. Cuman kelemahannya itu kadang mudah ditiru oleh televisi-televisi yang lain. Ide bisa berasal dari mana saja, dari siapa saja, dan kapan saja ya. Makanya buat Anda yang belum punya ide, Anda bisa mendengarkan atau mensurvei ya, apa yang diinginkan oleh penonton ya. Apa kebutuhan mereka nonton TV itu mencari apa ya, apa yang mereka cari. Nah, itu yang harusnya Anda buat acara televisi. Nah, ide itu bisa datang kapan saja, makanya biasakan Anda catat ya, apalagi sekarang sudah ada handphone, Anda catat di note, karena kadang-kadang muncul aja, wah saya punya ide ini, langsung ditulis, takutnya lupa soalnya ya. Umumnya ide itu datang dari panca indera ya, ini yang lalu sudah dibahas ya, bisa melihat, mendengar, merasakan suatu hal. Kalau sampai Anda belum punya ide ya, Anda bisa diskusi atau bisa nonton program televisi di negara lain, misalnya melalui YouTube ya. Anda bisa cek itu misalnya siaran-siaran televisi luar negeri ya. Jadi bisa muncul ide seperti itu ya. Jadi setelah dapat ide itu harus dilengkapi lagi, didetailkan lagi ya. Ya, itulah konsep kreatifnya di situ. Jadi harus dikembangkan lagi ya. Misalnya dikembangkan menjadi 3 segmen misalnya ya. Jadi konsep kreatif itu sebenarnya perluasan dari ide yang kamu dapatkan ya. Dari pengembangan ide melalui segmen-segmen itu nanti sudah terlihat ya, program acara Anda dari awal sampai akhir itu seperti apa ya. Contohnya segmen 1 perkenalan narasumber ya, atau perkenalan materi. Lah, segmen 2 materinya. Nah, segmen 3 misalnya question and answer, itu udah kelihatan ya. Jadi alur ceritanya udah kelihatan. Ya, pada konsep kreatif itu harus sudah terlihat ya, keunikan dan keunggulan dari program yang kamu buat ya. Kadang judul idenya sama tapi pengembangannya berbeda-beda seperti itu ya. Sama-sama podcast misalnya ya, seperti yang tahun lalu ya, sama-sama podcast tapi
pengembangannya segmen itu berbeda-beda, judulnya juga berbeda-beda seperti itu. Nah, konsep kreatif yang lebih lengkap ya, itu akan memudahkan dalam membuat desain produksi dan rundown ya. Oke, sekarang kita bahas penyusunan proposal atau desain produksi istilahnya ya. Jadi proposal program atau desain produksi itu bentuk tertulis dari ide dan konsep kreatif ya, yang kebanyakan masih ada di tingkat gagasan ya, hanya berupa gagasan atau pemikiran manusia. Pada proposal program atau desain produksi ya, jadi apa yang ada dalam pikiran kelompokmu ya, ide itu ditampilkan dalam bentuk tertulis ya, sehingga bisa dipresentasikan ke pimpinan ya. Nah, ini desain produksi yang baik itu harusnya berisi program ya, ide, konsep kreatif, target penonton ya, lalu cara mengeksekusi atau bagaimana memproduksi, biaya dan sebagainya ya, tapi tempat kita biaya 0 ya. Informasi dasar program adalah hal-hal yang harus diinformasikan tentang program yang diusulkan ya, sehingga mereka yang terlibat dalam produksi program tersebut mengetahui identitas awal tentang program. Informasi dasar ini biasanya meliputi ini ya, nama program acaranya apa, lalu tempatnya di mana, hari, waktu tayang, durasi program atau lamanya produksi acara, lalu frekuensi tayangnya, apakah seminggu sekali, atau target audiensnya, apakah anak-anak, ataukah remaja, ataukah dewasa, ataukah umum, seperti itu. Hubungannya dengan target penonton, yaitu di sini diceritakan latar belakangnya, kenapa Anda tertarik membuat program itu ya. Lalu alur cerita dari program itu ya, ini bisa kelihatan dari segmen, pembagian menjadi 3 segmen. Lalu unsur kreatif yang berkaitan dengan program tersebut. Lalu juga diceritakan target penonton yang menjadi sasaran dari program Anda. Oke, lalu pada cara mengeksekusi program ya, caranya yaitu ada ceritakan dari tahap praproduksi apa saja yang perlu disiapkan, lalu pada saat tahap produksi apa saja, lalu pasca produksi apa saja. Jadi ceritakan. Nanti di belakang ada contohnya ya. Pada setiap tahapan program itu juga dijelaskan siapa yang terlibat ya, jadi nanti Anda tuliskan ada 10 orang, itu sudah ada job desk-nya masing-masing ya. Jadi kameramen 3 siapa saja, lalu presenter siapa saja ya, lalu floor director, program director, audio man, itu disebutkan semua di desain produksi. Lalu bagian akhir proposal itu harus disertai dengan waktu pengerjaan ya, serta biaya pembuatan program per episode. Nah, cuman di sini kita biayanya 0 ya, jadi ini tidak perlu dibuat ya, hanya waktunya saja. Kalian mau ngerjakan kapan? Misalnya tayang hari Sabtu, Anda misalnya produksinya hari Senin atau hari Selasa, seperti itu. Oke, itu materi tentang desain produksi. Nah, ini nanti Anda membuat kelompok ya, 10 orang ya. Anda buat desain produksinya, bentuknya PowerPoint ya, bentuknya PowerPoint, nanti dikumpulkan ya, dicetak nanti diserahkan di kampus ya, sebelum ujian tengah semester. Oke ya, jelas ya. Jadi tugas ini waktunya cukup panjang ya, masih sekitar beberapa minggu. Jadi Anda buat sebaik mungkin desain produksi, langsung aja bentuknya PowerPoint, lalu dicetak ya, dikumpulkan di kampus.
Jangan lupa tuliskan nama kelompok. Oke, sekarang saya tampilkan contoh dari Bina Nusantara ini. Desain produksi. Nah, ini dia. Namanya Icip-Icip. Oke, ini latar belakangnya ini. Nah, ini Anda buat nanti latar belakangnya ya. Icip-Icip itu program kuliner yang dirancang untuk menginformasikan kepada penonton secara terperinci mengenai berbagai tempat makan yang menarik. Nah, itu latar belakangnya. Lalu apa yang diharapkan penonton jika nonton program ini? Ya. Ini maksudnya biar penonton memperoleh alternatif tempat makan, lalu juga makanan yang unik dan menarik. Itu slide kedua ya, apa yang diharapkan penonton. Lalu slide ketiga, bagaimana kesesuaian program yang dibuat dengan target penonton. Nah, ini kamu ceritakan target penonton. Nah, di sini rencananya target penontonnya anak muda, terutama mahasiswa. Ya. Ini nanti kalau presentasi tulisannya jangan seperti ini, bacanya agak sulit ini. Ya. Ini saya ambil dari Bina Nusantara, contoh ya, contoh saja. Oke, lalu ini identitas umum. Kalau ini nggak usah ya. Langsung aja ini jenis program ya. Jenis programnya feature, lalu stasiun yang menayangkan Binus TV. Ya. Lalu ini penting ya. Jadi hari dan waktu tayang. Nah, ini sangat penting ya. Ingat penjelasan yang lalu ya. Jadi tidak asal pasang hari dan jam. Sesuaikan ya. Lalu target penontonnya mahasiswa. Oke, lalu selanjutnya, slide selanjutnya adalah tentang praproduksinya. Kamu apa saja yang diperlukan? Kalau ini outdoor ya, kalau tempat kita itu praproduksinya indoor studio ya. Jadi program acara yang Anda usulkan itu studio semua ya. Jangan yang outdoor karena kita akan belajar alat-alat studio. Ya. Nah, ini Anda ceritakan praproduksinya apa, lalu peralatan yang dibutuhkan apa saja itu disebutkan. Oke, lalu SDM-nya juga diceritakan ya. SDM-nya produser, kayaknya langsung program directornya siapa, lalu kameramennya siapa, lalu presenternya siapa, floor director, ya, audio man, switcher, langsung disebutkan di sini. Ya. Ini Anda lihat biayanya 0 ya. Oke, lalu tahap produksi. Nah, ini tahap perkembangan kreativitasmu di sini nih. Jadi Anda ceritakan segmen satunya tuh isinya apa. Biasanya kan opening ya. Opening kamu apa? Misalnya preview restoran, lalu pengenalan tempat atau proses pembuatan makanan. Lalu segmen 2 misalnya mereka mencoba makan ya, mencicipi. Ya. Lalu segmen ketiga review promosi. Lalu ada quiz juga closing gitu. Nah, ini pengembangan kreativitasnya di sini nih. Anda buat 3 segmen ya. Lalu pasca produksinya, ya, apa yang kamu lakukan pasca produksi? Misalnya capture, ya, mengcapture, lalu mengedit, lalu finishing sampai on air. Ya. Oke, lalu kamu ceritakan SWOT ya. SWOT itu strength, ya, atau kekuatan. Kekuatanmu apa ini? Lalu weakness itu kelemahan atau keterbatasan. Lalu opportunities itu kesempatannya apa. Dan threat itu ancaman, misalnya mudah ditiru ya. Jadi ini yang kamu ceritakan SWOT-nya ya, analisa SWOT-nya, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan kelemahan. Oke, mungkin itu materi kita hari ini. Selamat membuat tugas, nanti dikumpulkan sebelum UTS ya. Selamat malam.